Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dikatakannya, dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Ciptakan kau turut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita, dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Ya, mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Ya, apapun keberadaanmu hari ini, hidupmu sangat berharga di hadapan Tuhan ya. Bagi Allah, ada yang telah berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita, dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Oh,
bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Jadi bagi kita, dia telah relakan segala-galanya. Dia disalibku tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan, siapakah kami Tuhan? Belas kasihan-Mu terlalu besar. Engkau memungut kami yang tidak ada apa-apanya, yang hancur Kau buat menjadi baru, menjadi indah di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Engkau teramat baik Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau sudah memberikan kepada kami rahmat-Mu yang baru, hari yang baru, berkat-Mu yang baru Engkau sudah sediakan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur, dan untuk waktu yang ke depan ini sebentar kami akan sama-sama belajar mendengar firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang ambil alih. Bahkan setiap kata-kata yang akan keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Dan Roh Kudus, kiranya Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini. Bukakan mata hati kami sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan, dan mampukan kami untuk boleh berjalan di dalam firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Ya, ada sukacita karena Tuhan ya. Apapun keadaan kita mau memilih untuk bersorak-sorai, bersukacita karena Tuhan. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, boleh bantu saya tap layar. Shalom Kakak Maidalena, Kakak Heniping, Ibu Evi, Kak Pimping, Ibu Roberta, Kakak Meli, Kakak Joni.
Ya, Ibu Esther yang pagi-pagi sudah on lagi ya. Kemarin sudah Ibu Eli juga pagi-pagi sudah on lagi. Ya puji Tuhan ya semuanya, Kakak Ogus, Kakak Orlando. Ya dan semuanya boleh bantu saya tap layar. Sebentar ya. Ya saya akan meneruskan sedikit kali ya tentang bahasa lidah. Bapak Ibu belum bosan kan? Ya saya pengen kita semua benar-benar paham gitu. Jangan sampai ada keraguan ya. Saya tahu di antara kita ada yang banyak yang memang sudah memiliki karunia bahasa lidah ini. Tetapi saya sadar bahwa kita ini dari berbagai macam background gereja dan berbagai macam pengertian. Namun saya tidak ingin mempertajam perbedaan, tetapi kita mau sama-sama belajar dari firman, karena firman Tuhan itu tidak pernah salah ya. Jadi kalau ada satu kebenaran, satu doktrin harus selalu di backup dengan firman Tuhan. Ya mohon maaf saya lupa taruh kacamata saya di mana, tetapi terima kasih Roh Kudus, Engkau memampukan saya untuk bisa melihat dengan jelas ya. Oke. Kemarin mungkin ada pertanyaan Bu Ciara, ada jelaskan tentang bagaimana bahasa lidah itu bisa mengakses dimensi-dimensi hikmat dari Allah ya. Ada yang bertanya kah, ayat firmannya mana Bu Ciara? Ya ada yang bertanya ya. Nah saya mau bagikan kepada Bapak Ibu mengenai hikmat itu ya yang saya jelaskan kemarin. Ya, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dari 1 Korintus 2 ayat 6 sampai dengan, memang agak sedikit panjang nggak apa-apa ya, supaya Bapak Ibu nggak ada keraguan apa sih yang Bu Ciara ngomong itu asalnya dari mana? Dari ayat firman Tuhan ya. 1 Korintus 2 sekali lagi ya, saya mengajak Bapak Ibu melihat dan saya akan membacakan dari ayat yang ke-6. Ya, saya bacakan, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Suaranya terputus-putus kah? Waduh, mohon maaf ya, sebentar ya, saya cek. Bapak Ibu, suara saya terputus-putus kah? Pas, oke. Sip ya. Saya bacakan lagi ya. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Perhatikan, tersembunyi dan rahasia. Kemarin kita baca firman Tuhan tentang bagaimana bahasa lidah itu mengutarakan sesuatu yang misteri. Misteri itu apa namanya? Tersembunyi, dan rahasia juga namanya juga misteri ya. Oke, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Perhatikan, telah disediakan Allah bagi siapa? Bagi kemuliaan kita. Ya mungkin Bapak Ibu baru ngeh ya, mungkin sudah pernah atau sudah sering baca, tetapi mungkin saya percaya Roh Kudus saat ini membukakan mata hati Bapak Ibu sehingga kita bisa sama-sama mengerti ya. Ayat yang ke-8, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia ya. Ini salah satu contohnya misteri itu, yakni bahwa Tuhan Yesus akan datang untuk disalibkan ya, sedangkan mereka nggak mengerti karena mereka nggak mengerti rahasia-rahasia ya. Dan kita bisa mengakses rahasia dimensi-dimensi hikmat Allah itu salah satunya ketika kita berdoa di dalam bahasa lidah ya. Saya bisa saksikan banyak dari hamba-hamba Tuhan yang dibukakan pengertian, bukan hanya saja hamba-hamba Tuhan sih, tetapi juga orang-orang biasa ya yang berdoa dalam bahasa lidah, bagaimana mereka itu bisa
mampukan masuk ke satu dimensi di mana Tuhan sendiri yang mengajarkan mereka, ya, tergantung dari bidang mereka. Ada yang bidangnya saintis, ada bidangnya apa gitu. Kalau saya kan bidangnya mengajar, ya itulah yang Tuhan kasih tahu, yang Tuhan ajarkan, ya. Tergantung dari bidang Bapak Ibu, ya. Ada yang di bidang kesehatan, kemajuan teknologi, dan lain sebagainya. Oke, saya lanjutkan, ya. Tadi sampai di mana? Oke, saya bacakan ayat ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Perhatikan ayat ke-10, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Nah, kita berdoa dalam bahasa Roh, ya. Nah, Roh sendiri yang menyelidiki segala sesuatu yang tersembunyi, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Karena ketika kita berbahasa Roh atau bahasa lidah itu, kita bicara hal-hal yang misteri yang bahkan kita sendiri tidak tahu, ya. Oke, saya rasa oke deh, saya teruskan, ya. Cukup panjang, gak apa-apa, ya. Ayat yang ke-11, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, perhatikan, tetapi oleh roh. Ya, ini untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang kemarin saya bicara bahwa ketika kita berbicara dalam bahasa lidah itu kita bisa mengakses satu dimensi hikmat Allah, ya. Saya sempat bagikan, cuman saya memang nggak menunjukkan ayatnya karena panjang. Ya, jadi nggak ada keraguan lagi, ya, apa yang saya sampaikan semuanya itu sebetulnya dari firman Allah, ya, bukan dari bisa-bisanya saya sendiri. Dan kemarin juga ada yang bertanya, saya dapat dari mana kata-kata diverse tongue, ya. Diverse tongue itu ada di ayat firman Tuhan, ya. Saya mau mengajak Bapak Ibu melihat ayat firman Tuhannya, ya, supaya Bapak Ibu nggak ragu lagi. Yang bicara ngomong itu, wah, bener apa enggak sih, mana ayat firman Tuhannya? Adakah yang bertanya seperti itu, ya? Ada, ya, bagus kalau bertanya. Berarti Bapak Ibu menyimak apa yang saya katakan, ya. Ya, diverse tongue bahasa versi New King James Version-nya, ya. Tetapi dalam bahasa Indonesianya memang nggak ada. Ya, bagus Bapak Ibu bertanya, ya, karena dalam bahasa Indonesianya, terjemahan bahasa Indonesianya itu nggak ada. Ya, saya bacakan di 1 Korintus 12 ayat 10, ya. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk, perhatikan, berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. 1 Korintus 12 ayat 10. Nah, dalam bahasa Indonesianya emang nggak ada. Tapi dalam versi New King James Version-nya dikatakan seperti ini, ya. Dan dalam versi-versi bahasa Inggris yang lainnya, ya, semuanya sama seperti ini, ya. To another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another different kinds of tongues. Different kinds itu berbagai macam jenis bahasa lidah maksudnya, ya. To another the interpretation of tongues. Nah, makanya mungkin Bapak Ibu bingung, Ibu Ciara ini asalnya dari mana ngomong-ngomong diverse tongues?
berbagai macam bahasa lidah. Orang nggak ada di Alkitab, ya nggak ada di Alkitab bahasa Indonesia. Ya oke ya, sekarang Bapak Ibu nggak ragu lagi apa yang saya sampaikan, itu semuanya berasal dari firman Tuhan. Kalau engkau pertama kali mendengar, itu bukan karena ya nggak ada, tapi karena memang tertulis di firman ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, ya kemarin kan saya ada bicara juga bahwa sesungguhnya kalau di firman Tuhan itu bahasa lidah itu hanya dikategorikan dua. Yang pertama itu ya bahasa lidah. Lidah itu arti dari kata bahasa aslinya itu gloss ya. Gloss itu atau glossalila, gloss itu artinya lidah. Lidah, makanya firman Tuhan di kitab Amsal dikatakan apa? Life and death are in the powers of the tongue. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Lidah bukan hanya saja bahasa manusia, tetapi dalam bahasa lidah kita juga ketika kita berdoa dalam bahasa lidah, kita memperkatakan ya hal-hal yang baik, hal-hal kehidupan, memberkati. Bahkan bukan hanya itu ya, kemarin saya udah share bagaimana kita berperang peperangan rohani tanpa kita membahayakan diri kita sendiri. Saya kan kemarin sudah saksikan bagaimana saya melakukan doa peperangan rohani yang akhirnya saya digunduli ya karena saya kalah ya. Demikianlah kalau kita peperangan rohani itu begitu Bapak Ibu. Kalau kita menang kita menjarah harta jarahan musuh, tetapi kalau kita kalah kita yang dijarah ya. Karena saya berdoa pakai bahasa manusia gitu bisa didengar ya, tetapi seharusnya kalau saya berdoa dalam bahasa lidah, mereka tidak akan, maksudnya musuh-musuh tidak akan tahu apa yang saya doakan. Bahasa misteri yang powerful ya, kemarin saya sudah saksikan bagaimana powerfulnya bahasa lidah itu ya. Ya Bapak Ibu, saya hanya merefresh dan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada yang masih ragu ya apa yang saya bicarakan itu dari firman Tuhan atau enggak, asalnya mana, ayatnya mana gitu ya. Oke, saya hari ini hanya mengkonfirmasi, merefresh ya, dan nanti saya akan mendoakan Bapak Ibu yang haus, yang rindu untuk mendapatkan karunia bahasa lidah ini. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu ya sambil menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu yang kemarin mungkin ada keraguan ya, dari mana sih Bu Ciara dapetin ayat firman Tuhan, karena kemarin saya memang nggak menyebutkan semua ayat firman Tuhannya ya. Oke, saya rasa sudah cukup ya kemarin yang saya katakan tentang groaning, tentang keluhan-keluhan yang tidak terucapkan itu tertulis di Roma 8 ayat 26. Ya, itu bukan karangannya saya sendiri ya, itu firman Tuhan yang menuliskan. Dan ini sebetulnya yang dipakai oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Dia dikatakan dalam versi New King James Version-nya groans. Ini kata yang sama yang dipakai dengan Roma 8:26 ya, yang dituliskan ketika Tuhan Yesus, bahasa Indonesia terjemahannya, ketika itu masih gula hatinya. Masih gul ya, bahasa Indonesianya beda banget gitu sama versi New King James Version-nya. Kalau New King James Version-nya itu kata yang dipakai itu sama dengan Roma 8 ayat 26, mengeluh, groan, mengerang gitu ya. Arti katanya itu berasal dari namanya stenagmos alias groaning. Itu bisa mengerang tahu kan Bapak Ibu kalau kesakitan mengerang gitu ya, atau merintih dengan suara kencang ya, itu arti kata sesungguhnya stenagmos dalam bahasa aslinya ya, groan. Nah, sebetulnya ketika seseorang dengan bahasa lidah mengerang ya, kata Kakak Kofi Jaya, mengerang itu ada vibration itu ada getaran kuasa Allah ya. Getaran kuasa Allah itulah yang
membangkitkan ya orang mati ya, seperti Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Jadi kunci kuasanya itu sebetulnya dalam ketika dia memperkatakan bahasa lidah itu, melepaskan kuasa Allah itu ya, dan kemudian dia baru memperkatakan dengan bahasa manusia, Lazarus keluarlah, itu ya. Oke. Nah, saya kembali mau membahas pertanyaan-pertanyaan yang sering dipertanyakan ya, yang ada juga yang bertanya langsung kepada saya. Saya bilang saya janji saya bahas di sini aja di TikTok ya, sekalian gitu ya. Jadi bahasnya nggak sekali-kali, nggak maksudnya satu persatu. Nah, ada yang bertanya bahwa katanya bahasa lidah itu tidak boleh diperkatakan di gereja. Rasul Paulus berkata bahwa ketika kita di gereja, kita nggak seharusnya berkata-kata dalam bahasa lidah. Betul? Ada yang nanya begitu nggak? Ada yang nanya begitu? Ya, saya coba jelaskan ya sebelum Bapak Ibu bingung ya. Ya, maksud dari Rasul Paulus itu berkata seperti itu, yaitu ada di 1 Korintus 14 ayat 26 ya, sampai dengan 33. Bapak Ibu kalau mau baca sendiri boleh di 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 33. Ya, mohon maaf ya, saya banyak membuka ayat firman Tuhan supaya kalau ketemu orang yang kritis kayak saya gitu ya, untunglah nggak banyak orang yang kritis kayak saya ya Bapak Ibu ya. Wah, kalau saya ini kritis banget ya. Ya, nah pasti akan mempertanyakan dasar ayat firmannya di mana. Nah, ya dasar ayat firmannya itu ada di 1 Korintus 14 ayat 29 sampai 33. Maksudnya Rasul Paulus melarang seperti itu bukan karena melarang berbahasa lidah atau berbahasa roh yang seringkali kita kenal di gereja, tetapi supaya ada keteraturan ya. Kalau misalnya dalam satu gereja ya berbahasa lidah semua dan ada orang yang gak kenal Tuhan Yesus masuk, dipikirnya kita apa? Dipikirnya kita gila, nih orang ngomong bahasa apa, gua kagak ngerti gitu ya. Ya kan, maksudnya seperti itu. Jadi maksudnya itu, yang dimaksud oleh Rasul Paulus itu ada keteraturan. Jadi bukan berarti gak boleh berbahasa lidah, tetapi yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus itu supaya ada keteraturan. Maksudnya itu perbedaannya, ada orang yang berbicara bahasa lidah di depan, maksudnya tahu kan Bapak Ibu, pernah nggak sih masuk ke gereja yang ada orang yang berbahasa lidah gitu, tetapi dia berbahasa lidahnya itu bukan secara bersama-sama secara jemaat, tetapi dia maju ke depan ke altar, dia berkata-kata sendiri dengan bahasa lidah dan nggak ada penterjemahnya, nggak seorang pun yang tahu apa yang dia katakan ya. Maksudnya itu jangan sampai seperti itu ya. Jadi ada waktunya ketika jemaat sama-sama semua berbahasa lidah ya. Saya melihat gereja dari Bapak rohani saya yang di Afrika itu ya. Mereka itu bukan hanya berbahasa lidah, tetapi mereka itu groaning, mereka itu roar ya, mereka itu berteriak kencang seperti itu. Tetapi bisa dibuktikan ya Bapak Ibu, dalam gerejanya dia selama COVID sampai hari ini nggak ada satu pun member anggota gerejanya yang dirawat di rumah sakit, dan tidak ada satu anggota pun dalam gerejanya yang meninggal. Perhatikan Bapak Ibu, powerfulnya, betapa berkuasanya ya bahasa lidah terutama groaning ini ya, betapa powerfulnya. Jadi itu bisa dibuktikan ya, gereja mana? Gereja
Pastor John Anosike ya, orangnya ada, jadi bisa dibuktikan betapa powerfulnya ya. Saat mohon maaf sekali lagi saya tidak menghakimi ya, kenapa ada gereja yang gimana, kenapa ada apa, saya tidak menghakimi. Tuhan Yesus mengasihi semua gereja, saya juga mengasihi semua gereja, saya menghormati semua gereja ya. Saya hanya menekankan poin bahwa betapa berkuasanya ketika seseorang rajin berdoa dalam bahasa lidah. Saya enggak, sekali lagi saya tidak membeda-bedakan gereja mana yang lebih baik, enggak ya. Saya mengasihi semua gereja sama halnya seperti Tuhan mengasihi semua tubuhnya ya. Ada kan tubuhnya yang ini, yang itu gitu. Kayak ada tangannya gitu, ada kakinya, kan namanya tubuh ya. Ada paru-paru, ada dada gitu, ada mata kaki, semua dikasihi oleh Tuhan ya. Tuhan tidak membeda-bedakan gerejanya, cuman saya hanya menekankan betapa berkuasanya seseorang ketika menjadikan bahasa lidah sebagai lifestyle. Bahkan mereka itu ya secara gereja, secara tubuh Kristus, secara gereja bersama-sama ketika mereka beribadah itu mereka semuanya ada waktunya doa-doa, itu doa berbahasa lidah semua, bahkan roar ya, groaning, bahkan groaning seperti yang tadi saya jelaskan ya, seperti bagaimana Tuhan Yesus groan sebelum dia berkata Lazarus keluarlah ya. Itu yang mereka lakukan ya, dan betapa dahsyatnya. Oke, jadi sebaiknya kalau memang ada seseorang yang mau berbahasa lidah ya dan tampil ke depan pakai bahasa lidah, sebaiknya yang dikatakan Paulus itu harus ada orang yang menerjemahkannya. Jadi semua jemaat bisa terberkati ya. Jadi bukan berarti nggak boleh ya. Bapak Ibu nangkep kan sampai di sini ya? Yang nggak paham boleh tulis komentar, saya akan coba jawab ya. Oke, nah Bapak Ibu jangan konsentrasi dengan komentar ya. Kami mengasihi Bapak Ibu semua yang datang di live streaming ini. Entah engkau percaya, entah engkau nggak percaya, entah engkau dari agama lain, kami semua mengasihi Anda semua ya. Kita di sini nggak cari musuh, kita cari teman. Ya udah banyak musuh, ngapain udah pusing orang dunia ya. Kita mau cari teman. Ya oke. Saya lanjutkan, ada pertanyaan-pertanyaan lain ya. Ada yang mau tanya lagi Kak? Ya, kapan seharusnya kita berdoa dalam bahasa roh? Ya, ada yang bertanya seperti itu? Ya, saya anjurkan Bapak Ibu untuk berdoa setiap saat, atau bahasa lidah ya, setiap saat. Ya, ada ayat firmannya? Ada ya, ini bukan bisa-bisanya Ciara. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala Efesus 6 dari saya bacakan dari Efesus 6 ayat 17 deh ya. Mari kita sama-sama buka ya. Kita buka dulu Bapak Ibu. Dan terimalah ketopong keselamatan. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, ayat ke-18, dalam segala doa dan permohonan. Perhatikan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya, juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar ya, dan seterusnya saya tidak akan bacakan ya. Namun di sini saya menekankan betapa pentingnya kita sebagai orang percaya itu
berdoa nggak putus-putusnya. Jikalau engkau berdoa pakai bahasa manusia, maka engkau berdoa mungkin 10 menit atau setengah jam, udah habis. Misalnya ngedoain negara, ya kalau misalnya panjang semua didoain negara, bangsa Indonesia, doain semua pemerintahannya, MPR, DPR, wali kota, gubernur, lurah, camat, RT, RW gitu ya. Terus didoain apalagi kota-kota gitu ya, didoain keluarga, bangsa-bangsa, gereja. Ya mungkin setengah jam atau 1 jam paling lama udah habis kan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, saya sangat kasihi, yang Tuhan Yesus sangat kasihi, engkau dibilangnya kekasih-kekasih Allah. Jangan fokus dengan komentar negatif itu, mereka akan mencuri perhatianmu yang harusnya kepada firman, jadi memperhatikan komentar yang negatif. Jangan biarin aja yang negatif, Pak. Itu namanya buat saya sebagai penggembira. Kalau buat saya itu penggembira, saya berterima kasih kepada supporter penggembira ya yang nuliskan di komentar, mau itu jelek mau itu bagus, saya mengucapkan terima kasih ya. Nah, kita mau fokus dengan firman Tuhan. Tadi sampai mana saya jadi lupa ya. Berdoa ya. Jadi kenapa kita harus berdoa dalam segala maksudnya kapan seharusnya kita berdoa dalam bahasa roh? Saya bilang setiap saat. Firman Tuhannya dimana tadi saya sudah bacakan ya, setiap saat engkau bisa berdoa, jangan cuma sesekali. Ada mungkin banyak dari Bapak Ibu yang sudah menerima karunia bahasa lidah, tetapi karena jarang dipakai, yang engkau mungkin merasa aneh, itu intimidasi iblis ya. Jangan dengarkan intimidasi iblis. Iblis akan mengintimidasi engkau dan berkata, itu mah bukan bahasa lidah kali, itu mah bisa-bisanya kamu misal. Jangan dengarkan ya, tetapi teruslah berbahasa lidah. Engkau bisa berbahasa lidah seperti kayak saya ya, kalau misalnya di muka umum, saya nggak akan bahasa lidah kenceng-kenceng kayak gimana gitu. Enggak, saya akan berbahasa lidah seperti berbisik seperti ini. Nggak seorang pun yang mendengarkan, hanya saya sendiri. Bapak Ibu kan nggak bisa melihat saya berbahasa lidah kan, saya cuma begini. Saya cuma gerakan mulut saya sedikit. Tetapi ketika saya menggerakkan mulut saya sedikit itu, Bapak Ibu tahu nggak? Saya merasakan kuasa Allah itu langsung di-charge, langsung kuasa Allah itu keluar gitu, mengalir. Jadi kita selalu berada di dalam kuasa Allah. Dan tahukah Bapak Ibu, ketika kita berbahasa lidah ya, saya mendengar satu kesaksian seorang penyihir, mantan penyihir yang bertobat di Afrika juga ya. Kayaknya Afrika banyak banget gitu ya penyihirnya. Ya Indonesia juga banyak, cuman Indonesia nggak ketahuan aja dukun-dukunnya juga ya. Ya, jadi kesaksian seorang penyihir yang bertobat. Jadi ketika penyihir itu punya kaca monitor, istilahnya screen monitor, kayak TV monitor, memonitor sekelilingnya dia dan bahkan gereja-gereja Tuhan ya. Dan apa yang terjadi ketika seseorang itu berbahasa lidah, berdoa ya berbahasa lidah dan dipenuhi oleh api Tuhan, maka api Tuhan itu sampai bergetar ke area tempat dia tinggal. Jadi kenapa witchcraft, kenapa penyihir itu bisa mendeteksi? Karena tanpa engkau sadari ya, maksudnya tanpa engkau sadari, kuasa Allah itu bergetar, getarannya itu sampai ya terdeteksi semua sama kerajaan kegelapan ya. Cermin ajaib kata Kofi Jaya. Iya, istilahnya itu ya, itu kesaksian dari mantan penyihir yang bertobat dijamah oleh Tuhan ya. Akhirnya penyihir itu ya bertobat juga, ceritanya panjang ya, saya nggak akan saksikan. Cuman yang saya mau soroti itu bagaimana ketika kita berbahasa lidah itu ada getaran-getaran yang kau tidak ketahui ya, yang itu yang bisa menakutkan musuh-musuh kita ya. Oke. Ya, oke, saya lanjutkan.
Nah, jadi ada pertanyaan, apakah sebaiknya kita berdoa dalam bahasa roh saja atau dalam pengertian juga? Dengan pengertian juga. Nah, ya kata Rasul Paulus di 1 Korintus 14 ayat 14, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Makanya Bapak Ibu ketika engkau berbahasa lidah ya, kalau misalnya engkau nggak ngerti, ya nggak apa-apa, memang tertulis di firman Tuhan begitu ya, di 1 Korintus 14 ayat 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh atau bahasa lidah, maka rohku lah yang berdoa, tapi akal budiku tidak turut berdoa. Berarti akal budi kita itu nggak ngerti ya. Jadi jangan khawatir, jangan takut, jangan terintimidasi oleh iblis bahwa itu bahasa karanganmu sendiri. Setiap bunyi itu ada artinya, entah engkau mengerti atau enggak mengerti ya. Nah, saya lanjutkan di 1 Korintus 14 ayat 15. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku, kata Rasul Paulus. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, perhatikan, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Ya, sebaiknya kalau saya pribadi, saya berdoa dalam bahasa lidah, kadang bernyanyi dalam bahasa lidah, tetapi saya juga selalu ditutup dengan deklarasi-deklarasi. Masih ingat kesaksian Benson Idahosa yang kemarin saya bagikan, bagaimana dia berbahasa lidah terus selama 7 hari ya, selama 6 hari, hari ke-7 dia deklarasi, dan setelah dia deklarasi itu dalam waktu 9 hari, bagaimana semua tokoh sihir di kotanya itu mati satu persatu. Nah, demikian pula saya mencontoh ya, sebetulnya ayat firman Tuhan kan, firman Tuhan dikatakan di sini, aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Ya, sebaiknya seperti itu. Ya, menyanyi dengan roh dan menyanyi dengan akal budi. Ya, oke, ya. Nah, saya rasa sudah cukup ya. Apakah ada pertanyaan lain? Oh iya, saya ada yang bertanya kepada saya. Ada yang bingung, katanya ketika kita berbahasa-bahasa lidah itu nggak ada seorang pun yang mengerti apa yang kita katakan. Tetapi kenapa di 1 Korintus 14 ayat 13 berkata, karena itu siapa yang berkata kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk mentafsirkannya. Ya Bapak Ibu, nggak ada salahnya engkau bisa minta karunia untuk mentafsirkannya ya. Saya juga kalau misalnya saya berdoa, Roh Kudus berikan saya karunia untuk mentafsirkannya. Saya bisa mentafsirkan apa yang saya kalau saya berdoa dalam bahasa lidah gitu, saya mentafsirkannya. Tapi nggak setiap saat saya minta seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu bisa juga, tapi ya nggak usah bingung ya, nggak perlu bingung. Ada waktunya memang harus ditafsirkan ketika engkau berada dalam satu jemaat supaya semua orang juga terberkati dengan artinya. Kalau nggak cuman nggak ada yang tahu gitu, ngapain kita ngomong di depan jemaat tetapi jemaat gak ngerti apa yang kita katakan. Paham kan ya maksudnya ya Bapak Ibu ya. Oke, saya rasa sudah cukup, sudah pukul 4 ayat 4 lebih 45 menit ya. Saya rasa sudah cukup ya. Ya, kita akan berdoa sekarang. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu yang sudah rindu mengalami baptisan Roh Kudus, yang sudah rindu memiliki karunia dalam bahasa lidah ya. Engkau yang sudah datang bukan dengan tangan kosong, tetapi percaya bahwa hari ini engkau pasti akan dilawat Tuhan. Hari ini engkau pasti akan menerima karunia bahasa lidah. Ya, engkau harus percaya karena imanmu itulah yang menarik kuasa Allah, bukan cara ini. Cara ini hanyalah sarana.
ya. Saya sudah jelaskan kemarin, bahkan kalau engkau pergi ke hamba Tuhan yang sangat dahsyat dipakai Tuhan pun, kalau engkau datang dengan hati yang kosong, kau datang tanpa iman, saya bisa pastikan engkau pulang tanpa membawa apa-apa ya. Karena yang menarik berkat Tuhan, yang menarik perhatian Tuhan itu adalah imanmu, bukan saya. Saya hanyalah sarana, ya Tuhan bisa pakai siapa saja. Saya hanyalah sarana. Oke, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu juga bisa dilawat oleh kasih Tuhan, oleh baptisan Roh Kudus dan berbahasa lidah. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu kita menaikkan satu pujian ya. Pujian yang indah sekali. Oke, Roh Kudus kau hadir di sini. Mari kita naikkan pujian ini ya. Kudus kau hadir di sini, Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus kau hadir di sini, Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Tinggi. Roh Kudus, datanglah, jamahlah setiap anak-anak-Mu. Kau tahu kerinduan setiap hati kami, menerima jamahan dan lawatan-Mu saat ini. Saya mengundang Engkau, Roh Kudus, untuk datang, untuk menjamah setiap anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini. Anak-anak-Mu yang sedang merindukan jamahan-Mu, merindukan baptisan Roh Kudus, merindukan karunia berbahasa lidah. Saat ini datanglah, jamahlah, lawatlah dengan dahsyat. Bahkan baptisan api Engkau curahkan atas anak-anak-Mu sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir terus kuasa Tuhan, mengalir sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, engkau yang digerakkan Tuhan untuk berbahasa ya, sesuatu yang digerakkan, maksudnya Roh Allah menggerakkan kau berbicara sesuatu, perkatakan itu ya, perkatakan dengan iman. Jangan menahan bibir mulutmu, tetapi perkatakan apa yang Roh Kudus taruh. Dan sekarang sendela reka pandala sandala reka pandala sika patatara sika patatara sendela reka pandala sandala reka pandala sandala sandala. Terima karunia berbahasa lidah dalam nama Tuhan Yesus. Reka pandala sandala sendela reka pandala sandala reka pandala sendela reka pandala sendela. Jangan dibatasi oleh logikamu ya Bapak Ibu, jangan dibatasi oleh logikamu. Perkatakan saja apa yang ada, yang ditaruh oleh Roh Kudus, perkatakan saja.
Kuasa Tuhan sekarang mengalir melawat setiap anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini. Roh Kudus, saya mengundang Engkau untuk menjamah setiap kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini. Dijamah lebih dahsyat lagi Roh Kudus. Dijamah lebih dahsyat lagi dalam nama Tuhan Yesus. Sendela reka pandala sandala seka pada tara sheka pada tara sendela reka pandala sandala. Terima karunia berbahasa roh. Sendela reka pandala sandala seka pada tara sheka pada tara sendela reka pandala sandala. Eska pandala tara sheka pada tara sendela reka pandala sandala. Bapak Ibu jangan takut, terima saja dengan ucapan syukur. Sendela reka pandala sandala. Seka pada tara shika pada tara sendala reka pandala sendala reka pandala seka pada tara shika pada tara seka pada tara shik. Mulai perkatakan apa yang Roh Kudus taruh ya di bibir mulutmu, perkatakan, jangan ditutup bibir mulutmu, itu perkatakan saja apa yang Roh Kudus taruh. Seka pada tara shika pada tara sendala reka pandala sandala reka pada tara shika pada tara sendala reka pandala sandala. Sendela reka pandala sandala reka pandala shika pada tara sendela reka pandala. Sendela kata tara shika pada tara sendela reka pandala sandala. Mengalir lebih kuat lagi Roh Kudus. Lawatanmu atas setiap anak-anakmu yang ada di live streaming ini dalam nama Tuhan Yesus. Reka pandala sandala reka pandala sendela reka pandala shika pada tara shika pada tara shika. Sendela reka pandala sandala reka pada tara shika pada tara sendela reka pandala pede reka pandala sandala reka pandala shika pada tara shika pada tara. Kuasa Tuhan terus mengalir menjamah Bapak Ibu yang ada di live streaming ini. Terima kasih Roh Kudus untuk lawatanmu atas setiap kekasih-kekasihmu. Terima kasih Engkau yang sudah dijamah Tuhan, Engkau yang sudah menerima baptisan Roh Kudus, Engkau yang sudah berkata-kata dalam bahasa lidah. Ketik amin. Jadi saya tahu ya siapa saja yang sudah terima. Ketik amin di komentar. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau dahsyat. Terima kasih Kakak Orlando, ya Bu Esther, Ibu Sumarni, Ibu Anita, Kakak Wirati, Kakak Meliana, Kakak Medalena. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Kakak Vivi, ya Kak Hayang, Kak Elizabeth Setiawan, ya puji Tuhan, terima kasih. Kakak Libertnias, Ibu Mercy, puji Tuhan, ya Kakak Katarin, Ibu Nana, Kakak Dewi, ya puji Tuhan. Kakak Pacelin, Kakak Heniping, terima kasih, dan seterusnya, ya puji Tuhan. Roh Kudus, mari, terima kasih untuk karyamu yang dahsyat. Terima kasih karena Kau sudah begitu mengasihi anak-anakmu. Ya, terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus, mari hambamu mohon, ada masih di antara kita yang merindukan ya, tapi yang belum, saya merasakan yang engkau yang belum merasa di jamah Tuhan, engkau yang belum merasa mengalami karunia, menerima karunia bahasa roh ya. Di tempatku tidak ada angin, tapi wajahku ada tiupan angin rasanya, ya puji Tuhan, ya Kakak Orlando ya. Kakak Orlando sudah berbahasa lidah ya. Sekarang hambamu mohon ya Roh Kudus, jamahlah kembali setiap anak-anakmu ini. Ada masih banyak saya merasakan engkau yang kepengen memiliki bahasa roh, tetapi engkau belum ya, karena engkau khawatir, engkau takut ya. Ibu Evi Lampus, kepala saya terasa ada yang belai, puji Tuhan ya. Perkatakan sekarang, jangan pakai logikamu ya, perkatakan apa yang Roh Kudus taruh, karena selama engkau nggak membuka mulutmu dan berkata-kata, entah itu satu kata nggak apa-apa ya. Ketika engkau setia dengan satu kata, mungkin kau baru dapat satu kata, nggak apa-apa, nanti Tuhan akan tambahkan. Terima kasih Roh Kudus, mohon kiranya Engkau jamah lagi anak-anakmu lebih dahsyat lagi, jamah lebih dahsyat lagi. Sekarang roh kekhawatiran, ketakutan, roh intimidasi, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus.
Ya, jangan takut Bapak Ibu, perkatakan apa yang Roh Kudus taruh di bibir mulutmu sekarang. Buka mulutmu dan berkatakan sekapatatara shikapatatara sendela rekapandala sandala sekapatatara shikapatatara sendela ekrapandala sandala sekapatatara sendela rekapandala sandala sendela rekapandala sandala sekapatatara shikapatatara sendela rekapandala sandala sekapatatara shikapatatara sendela rekapandala sandala sekapatatara shikapatatara sendela rekapandala sendela rekapandala sendela rekapandala sandala Shikapatatara, shikapatatara, sendera rekapandata. Saya mengundang Kau Roh Kudus untuk kembali menjamah anak-anakmu di tempat ini lebih dahsyat lagi. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Terima kasih. Tidak ada satu orang pun yang Engkau lewatkan karena Engkau terlebih rindu untuk memberkati anak-anakmu dengan bahasa lidah ya. Tuhan terlebih rindu melihat engkau mendapatkan karunia ini. Engkau nggak usah takut gitu ya. Engkau nggak usah pakai logikamu ya ketika Roh itu menaruh kata-katanya di bibir mulutmu, itu perkatakan ya. Tadi siapa yang udah dapat boleh tulis lagi di komentar ya. Yang sudah dapat bilang amin gitu ya. Ketik amin atau saya sudah dapat mungkin kepanjangan ya, amin aja jadi saya tahu yang sudah dapat bahasa lidah. Kok aku merinding ya? Ya kan saya tadi sudah bilang ada kuasa Allah. Oh puji Tuhan ya, ya terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik sekali, Engkau baik sekali terhadap anak-anakmu ya, puji Tuhan ya. Nah Bapak Ibu yang sudah dapat ya, Kakak Dewi ya puji Tuhan, Ibu Maria, Kakak Ibu Evi Lampus, Ibu Roberta, tanganku bergetar Bu saat doa roh. Ya puji Tuhan ya, puji Tuhan. Itu adalah lawatan Roh Kudus ya, Bapak Ibu ada yang mengalami baptisan Roh Kudus. Saya nggak tahu adakah yang dapat baptisan api? Ada yang dapat baptisan api kah? Baptisan api itu bedanya engkau shaking, engkau bergetar, nggak bisa dikontrol ya, karena Roh Kudus yang ambil alih tubuhmu, dan engkau biasanya langsung bahasa lidahnya itu nggak bisa engkau tutup, bibir mulutmu engkau nggak bisa tutup karena Roh Kudus yang ambil alih, jadi Roh sendiri yang berbicara. Ada yang seperti itu, ada yang dibaptis hanya dengan baptisan Roh Kudus, nggak apa-apa ya, sama saja ya, cuman ada perbedaannya. Kalau baptisan api itu langsung mereka didepositkan kuasa Allah, itu bedanya. Nah apa tadi, kalau dibaptis Roh Kudus nggak apa-apa, engkau juga sudah menerima, hanya engkau perlu berjalan lebih lagi ya dalam pimpinan Tuhan sehingga mengobarkan kuasa Allah dalam hidupmu. Cuman itu aja sih bedanya ya. Nah kalau engkau yang menerima baptisan Roh Kudus, engkau juga harus dengan iman membuka mulutmu dan memperkatakan ya. Kalau misalnya engkau baru dapat satu kata ya, kalau sudah maksudnya baru dapat satu kata, nggak apa-apa, diulang-ulang nggak apa-apa ya. Bergetar sendiri sampai 2 kali ya. Mungkin ya Ibu Roberta dapat baptisan, puji Tuhan ya, baptisan api, puji Tuhan. Ya saya senang sekali ya, Bapak Ibu tidak akan pernah sama lagi ketika menerima baptisan Roh Kudus ataupun baptisan api ya. Pasti engkau tidak akan pernah sama lagi, engkau akan menjadi pribadi yang berubah, pribadi yang haus dan lapar akan Tuhan. Tadi ada Kak Meliana juga dapat ya, puji Tuhan ya. Ya puji Tuhan, saya senang sekali ya, Tuhan Yesus senang sekali. Kata Kakak Koh Wijaya, capek sih kalau sudah berjalan lama. Ya kita harus mau tunduk dalam pimpinan firman, pimpinan Roh Kudus, supaya kuasa Allah itu dikobarkan dalam kehidupan Bapak Ibu ya. Jadi bukan cuma nanti Bu Esther sama Bu Ciara yang doain sembuh gitu ya. Bapak Ibu juga sama bisa mendoakan orang dan orang itu sembuh ya. Tapi engkau harus mengobarkan apa yang Tuhan sudah depositkan kepada Bapak Ibu pagi hari ini ya.
Oke, saya rasa nggak berlama-lama. Ya, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sangat baik. Engkau melawat umat-Mu pagi hari ini, bahkan membaptis anak-anak-Mu dengan baptisan Roh Kudus, dengan baptisan api. Bahkan terima kasih Roh Kudus, Engkau baik sekali Tuhan Yesus. Bapa di surga, Engkau sangat baik. Saat ini hamba-Mu berdoa bagi membawakan setiap anak-anak-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu. Saya akan berdoa doa berkat bagi Bapak Ibu. Ya, kita akan berdoa. Terbukalah tingkap-tingkap langit dan diberkatilah Bapak Ibu semua. Diberkati keluargamu, diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati toko-tokomu, pabrikmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak cucumu, diberkati studi anak-anakmu, diberkati masa depanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, berlimpah-limpah, sehingga engkau menjadi berkat dimanapun engkau ditempatkan. Engkau memancarkan kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, ya saya senang sekali ya Ibu Roberta mendapatkan lawatan, ya Kakak Meliana, Kakak Orlando, Ibu Evi Lampus. Ibu Evi Lampus sudah dapat belum bahasa lidahnya? Ya puji Tuhan ya, Ibu Evi Lampus, ya Kakak Maidalena, ya terima kasih Tuhan Yesus Engkau baik. Ya, amin dari ya oke, salam kenal ya Kakak Debbie, ya Ibu Roberta, ya puji Tuhan, ya saya senang banget. Ya, ada sukacita, puji Tuhan. Kita naikkan satu pujian ya. Kemurahan-Mu. Ya, terima kasih Tuhan Yesus ya. Kita naikkan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik. Ya. Tuhan lebih dari hidup. Ya kata Ibu Roberta, iya Bu, getarannya terasa banget di tubuhku. Ya puji Tuhan. Oh iya, satu lagi ya, saya mau kasih tahu kenapa ada yang udah deh, nanti aja ya bahasnya, panjang lagi nanti. Jangan nanti khotbah lagi, udah kita nyanyi aja. Lebih dari hidup, kemurahan lebih dari hidup, kemurahan lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan lebih dari hidup. Ya, terima kasih Kakak Orlando untuk komentarnya ya. Kemurahan lebih dari hidup, kemurahan lebih dari hidup, masa lidahku. Ya, saya mau saya digerakkan Roh Kudus untuk berkata seperti ini ya. Bapak Ibu, engkau yang belum merasakan baptisan, belum mengalami baptisan Roh Kudus tadi ya, belum mendapatkan karunia bahasa lidah, engkau jangan berkecil hati ya, bukan karena Tuhan pilih kasih, enggak ya, bukan karena engkau nggak cukup baik, bukan ya, engkau jangan berkecil hati. Tuhan itu terlebih rindu untuk memberkati engkau dengan bahasa lidah. Tuhan terlebih rindu untuk membaptis engkau dengan baptisan Roh Kudus ataupun baptisan api ya. Nah, kadang yang membedakan yaitu ada, saya misalnya ini
wadah ini udah siap, wadah ini belum siap gitu ya. Cuman begitu aja bedanya. Jadi Bapak Ibu, engkau jangan berkecil hati. Kalau engkau belum dilawat Tuhan hari ini, ya mungkin besok-besok dilawat Tuhan ya. Nggak ada yang mustahil. Besok-besok juga saya akan terus mendoakan Bapak Ibu. Nggak mesti saya doa khusus gitu ya. Engkau juga akan bisa mengalaminya, karena seberapa besar kita menerima lawatan Tuhan itu tergantung dari diri kita sendiri, bukan dari Tuhan. Apakah Tuhan pilih kasih saya nggak cukup baik, bukan. Tetapi yang pertama, kemarin saya sudah share, apakah kita haus dan lapar sama Tuhan ya, itu satu kan, kemarin saya sudah share. Yang kedua, jangan datang kepada Tuhan dengan hati yang kosong, maksudnya nggak siap. Atau kalau kata firman Tuhan, jangan datang ke meja Tuhan maksudnya jangan datang ke pesta dengan perut yang kenyang ya. Kalau perut yang kenyang, engkau nggak bisa makan banyak. Tetapi kalau perutmu kosong, lapar, engkau makannya banyak. Demikian pula ketika kita datang sama Tuhan, kita mau didoakan, kita punya iman dulu, percaya bahwa kita pasti akan mendapatkannya, maka engkau akan mendapatkannya. Sama halnya seperti tadi kan saya sudah ngomong, ketika engkau datang kepada hamba Tuhan yang luar biasa diurapi Tuhan pun, dipakai Tuhan dahsyat pun, kalau engkau datang dengan hati yang gak siap, yang hati yang kosong, maka engkau bisa dipastikan engkau pulang dengan tanpa membawa apa-apa ya. Jadi sekali lagi, bukan karena engkau nggak cukup baik, bukan karena Tuhan tidak kasih ya, tapi balik lagi kepada diri kita ya. Oke, kita nyanyikan lagi pujian ini sekali lagi ya. Shalom Kakak Elin, Ibu Mercy ya. Lebih dari hidup, kemurahan, lebih dari hidup. Kakak Dewi tadi mendapatkan jamahan Tuhan kah Kakak Dewi? Boleh tuliskan di komentar ya. Ibu Evi, gimana Ibu Evi? Dapatkah karunia berbahasa lidah? Dapat? Puji Tuhan ya Kak Dewi ya. Boleh tuliskan mungkin di komentar apa yang Kak Dewi dapatkan ya. Yang Ibu Evi Lampus, Ibu Evi tadi udah kesaksian ya. Oh sorry, saya lupa. Kemurahan lebih dari hidup. Tadi pas pertama merasa dingin Kak. Oh iya ya udah dilawat Roh Kudus ya. Tapi gimana karunia bahasa lidahnya dapat kah Kakak Dewi? Lebih dari hidup, murahan. Kakak Heni, engkau sudah bisa bahasa lidah, dipraktekin terus ya Kakak Heni ya. Lebih dari hidup. Oh ya Kakak Dewi, kalau engkau mau terima bahasa lidah ya, engkau sebetulnya sudah dilawat oleh Roh Kudus ya. Engkau sebetulnya hanya perlu buka mulutmu dan perkatakan apa yang Roh taruh di mulutmu. Jangan pakai logika. Ya sekarang saya berdoa ya untuk Kakak Dewi ya, supaya engkau dapat karunia bahasa lidah itu ya. Nggak masalah kalaupun itu hanya satu kata, satu suku kata, nggak apa-apa ya. Katakan itu, mau berulang-ulang nggak apa-apa ya. Sekarang saya berdoa lagi ya untuk Kakak Dewi dan untuk Bapak Ibu semua yang masih belum dapat karunia bahasa lidah. Saya doa lagi ya. Roh Kudus, mari
Saya mengundang engkau, datanglah, jamahlah, lawatlah setiap anak-anakku yang ada di tempat ini yang merindukan untuk memiliki karunia berbahasa lidah. Saat ini hambamu mohon lawatanmu lebih dahsyat lagi kepada setiap anak-anakmu yang ada di live streaming ini. Dilawat Tuhan lebih dahsyat lagi. Sekarang mulai perkatakan apa yang roh taruh di bibir mulutmu. Ya, itu mungkin nggak masuk akal, nggak apa-apa, jangan pakai logika ya, jangan pakai logika, langsung perkatakan saja. Sekapatatara shikapatatara sendela rekapandala sandala sakapatatara shikapatatara sendela rekapandala sandala sekapatatara shikapatatara sendela rekapandala sendela rekapandala sandala sikapatatara shikapatatara sendela rekapandala sandala shikapatatara shi. Ya, Kakak Dewi katakan saja ya, dan Bapak Ibu jangan pakai logika. Kalau pakai logika engkau nggak akan bisa ya. Sendela rekapandala sandala shikapatatara shikapatatara sendela. Biarpun satu kata nggak apa-apa ya, perkatakan, mau ulang-ulang nggak apa-apa, karena kata firman Tuhan, jikalau engkau setia dengan yang kecil, maka Tuhan akan tambahkan suku katanya ya. Iya, Kakak Heniping setiap saat berdoa dalam bahasa roh ya. Ya, Kakak Vivi, apa yang Kakak Vivi alami ya, boleh tulis di komentar. Iya, Kakak Kokwijaya. Nah, kayaknya Kakak Kokwijaya ini udah expert nih. Kita harus belajar dari Kakak Kokwijaya nih. Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang dukungannya semua. Ya, Kakak Dewi. Ya, kasih Tuhan mengalir menjamah Kak Dewi sekarang. Kasih Tuhan mengalir menjamah Kak Dewi. Ya, Ibu Evi Lampus, apakah sudah dapat bahasa lidahnya? Kuasa Tuhan mengalir menjamah Kak Dewi, menjamah. Tanganku bergetar lagi Bu saat Ibu doa bahasa roh. Ya, puji Tuhan ya, kuasa Tuhan mengalir sekarang, mengalir lagi menjamah. Kak Dewi mau diundang naik ke atas Kak? Kalau bersedia diundang naik ke atas, saya doakan langsung pribadi ya, supaya Kakak Dewi juga terima karunia berbahasa lidah. Kakak Dewi kalau mau didoakan secara langsung harus klik tombol tamu ya. Saya percaya Tuhan terlebih rindu supaya Kakak Dewi menerima karunia berbahasa lidah ini ya. Tuhan melihat kerinduanmu. Cuman saya merasakan ada logikamu, mohon maaf ya, logikamu yang menahan engkau berbahasa lidah ya. Tapi saya nggak lihat Kakak Dewi diklik di tombol tamu, jadi saya nggak bisa undang naik ke atas ya. Ya, Ibu Evi masih ada kan di sini? Ibu Evi udah dapat belum sih? Ibu Evi, apakah engkau sudah dapat karunia berbahasa lidah? Sandala reka pandala sendala reka pandala sandala sendala reka pandala sandala sendala reka pandala. Oh ya, Kakak Meliana udah dapat ya, puji Tuhan ya. Kok nggak bisa naik Kak, pengaturan kamera aneh juga ya, kenapa nggak bisa naik ya. Ya, puji Tuhan, saya senang sekali Kakak Meliana udah dapet ya, puji Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kau baik, luar biasa baik. Bapak Ibu yang dapat, saya yang senang banget gitu ya. Dan saya percaya ini adalah hatinya Tuhan, seneng banget gitu. Ya, nggak bisa naik ya. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Ibu Meliana udah dapat, puji Tuhan. Ibu Evi Lampus, apakah kau sudah dapat? Kakak Orlando udah dapat belum Kakak Orlando? Hayo perkatakan ya, sendala reka pandala sandala
Reka pandala sandala, reka pandala sandala, reka pandala. Kak Orlando kalau mau didoakan secara khusus boleh naik ke atas. Saya menangis waktu didoakan, ya puji Tuhan ya. Reka pandala sandala, seka patataka shika patataka sandala, reka pandala sandala, sandala reka pandala sandala, seka patataka shika patataka shika. Terima kasih Roh Kudus, mengalir terus kuasamu bagi yang haus dan lapar, mengalir terus. Terima kasih ya untuk ketuk-ketuk layarnya udah hampir 100.000. Wah, terima kasih Bapak Ibu semua, luar biasa Bapak Ibu ini ya, mendukung pelayanan Tuhan. Udah, puji Tuhan. Kakak Orlando yang dapet, saya yang senangnya luar biasa coba. Ya, Kakak Orlando dan semua yang sudah dapet ya, engkau harus rajin memperkatakan itu ya, rajin. Mungkin waktu pertama engkau memperkatakan, engkau belum merasakan getaran-getaran kuasa yang seperti kalau kayak saya gitu. Saya berbahasa lidah, saya melihat cahaya, ya puji Tuhan ya, luar biasa Roh Kudus yang dia mengasihi Bapak Ibu semua ya. Oleh sebab itu dia menyatakan kuasanya. Ya, jadi ketika engkau berbicara, mungkin engkau belum sampai ke level dimana ketika engkau berbicara itu ada kuasa yang mengalir ya. Bapak Ibu, engkau jangan namanya berkecil hati, jangan putus asa ya. Berbicara dalam bahasa lidah itu ada nanti engkau ada sampai, maksudnya sampai ke tahap dimana engkau tahu bahwa ketika kita berbahasa lidah itu seperti kita nyari signal radio. Tahukah Bapak Ibu, kalau bicara bahasa roh kok bisa nyetung bibir saya bergetar? Ya perkatakan itu. Ibu Maria mau dapat bahasa lidah, Ibu perkatakan ya. Sekarang saya doa lagi ya. Oke, tadi sampai di mana? Ya udah, saya doa lagi ya. Sika patatara sendala reka pandala sandala reka pandala sandala sika patatara shik. Roh Kudus, saya mengundang Engkau menjamah Ibu Maria sekarang. Mengundang Engkau menjamah Ibu Maria dalam nama Tuhan Yesus. Sika patatara shika patatara sendala reka pandala sandala reka pandala sandala sika patatara shika patatara sendala reka pandala sendala reka pandala sika patatara shika patatara sendala. Ya, terima, perkatakan apa yang roh taruh di bibirmu itu. Mungkin masih bergetar, tapi perkatakan apa yang roh taruh di bibir mulutmu sekarang. Perkatakan, jangan pakai logika yang kau sudah dapat Ibu Maria. Sendala reka pandala sandala reka pandala shika patatara sendala reka pandala sandala sendala reka pandala sandala reka patatara shika patatara sendala reka pandala shika. Ya puji Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Ya terima kasih kesaksiannya Kakak Orlando terasa seperti ada yang masuk ke dalam tubuhku saat aku berdoa. Ya puji Tuhan, terima kasih Roh Kudus, Engkau dahsyat. Ya tadi saya mau meneruskan sedikit. Jadi mungkin Bapak Ibu, engkau belum sampai ke level dimana ketika engkau berbicara bahasa lidah itu engkau merasakan getaran kuasa Allah ya. Tetapi jangan berkecil hati, perkatakan terus, jangan pakai logika ya. Intimidasi iblis akan selalu mengintimidasi engkau dan berkata, wah itu mungkin bahasa karanganmu sendiri atau apa. Jangan ya, jangan dengarkan itu. Nah Bapak Ibu, ketika engkau nanti terus berbahasa lidah, engkau akan sampai kepada tahap dimana engkau mengerti, sama halnya seperti engkau memutar channel di radio. Engkau kan cari signal kan, bener kan? Kita kan cari signal. Nah demikian pula ketika kita berbahasa lidah ya, kita bisa cari, nanti kita akan sampai kepada dimana engkau bisa mengakses kuasa Allah ya. Nah apa yang kau dapatkan sekarang, setia dulu, perkatakan dulu dengan rajin ya, maka engkau akan sampai kepada tahap itu. Saya di sini terpanggil bukan hanya memberkati Bapak Ibu sebagai jemaat Allah,
tetapi panggilan yang Tuhan berikan kepada saya ingin melihat Bapak Ibu semua ini menjadi pasukan-pasukan Allah yang dahsyat, yang berkemenangan, yang berkuasa ya, karena kuasa itu sudah diberikan kepada kita. Ya, terima kasih juga Pak Willem, udah lama nggak kelihatan ya, terima kasih. Ya, dan semuanya Bapak Ibu ya. Oke, kalau begitu nanti bukan hanya Bu Esther dan Bu Ciara yang mendoakan orang sakit. Bapak Ibu semua di sini, hore ya. Anak-anak Tuhan jadi pasukan-pasukan Tuhan yang dahsyat di mana-mana ya. Semua umat Tuhan diberkati Tuhan, jadi dahsyat, berkuasa dan menggetarkan kerajaan kegelapan, ya kan? Amin, amin, amin. Oke, kalau gitu. Ya, terima kasih semuanya. Saya rasa sudah cukup ya. Aku ikuti proses Tuhan saja. Ya, Kakak Orlando. Ya, semuanya. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk karyamu yang ajaib di tengah-tengah kami saat hari ini. Ya, dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah terberkati, yang sudah tap-tap layar, luar biasa, 100.000. Wah, terima kasih Bapak Ibu untuk dukungannya ya. Nggak lain nggak bukan hanya untuk supaya, yang saya dengar sih untuk menjaga account saya supaya sehat gitu ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu dan ya sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Terima kasih Bu Esther untuk doa-doanya. Untuk Kak Vivi izin turun Bu, lagi sakit kepala. Wah, saya berdoa ya untuk Kak Vivi ya, saya berdoa Bapak di surga belas kasihanmu turun atas Kak Vivi sekarang. Saya berdoa kuasa Tuhan mengalir menjamah Kak Vivi, menjamah Kak Vivi sekarang. Sakit kepalamu sembuh sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir. Sakit kepalamu sekarang sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kak Vivi, apa yang kakak rasakan sekarang? Saya merasa kuasa Tuhan sudah menjamah Kak Vivi ya. Ya, Kak Vivi sudah sehat kah? Sudah sembuh? Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu, untuk anakmu, untuk kekasihmu Kak Vivi ini. Dalam nama Tuhan Yesus ya, terima kasih. Shalom Bu Angela Halim, apa kabar ya? Ya, Bu Angela, apakah Bu Angela tilawat Tuhan pagi hari ini? Atau baru masuk ya Ibu Angela? Ya, ya baik, puji Tuhan. Ibu Angela baru masuk atau dari tadi? Apakah dilawat Tuhan juga? Ya, saya berdoa ya untuk Bu Angela ya. Roh Kudus, jamahlah Ibu Angela, penuhi dengan rohmu yang kudus itu. Dipenuhi dengan Roh Kudus sekarang, dijamah Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus sekarang, mengalir menjamah, melawat Ibu Angela dalam nama Tuhan Yesus. Melawat Ibu Angela dalam nama Tuhan Yesus. Engkau diberkati dengan roh yang haus dan lapar akan Tuhan, sehingga engkau tidak akan pernah menjadi sama lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan mengalir terus. Oh, dari jam 4, puji Tuhan, luar biasa ya. Saya juga berdoa untuk Kakak Tulus Simanjuntak, kuasa Tuhan mengalir juga menjamah Kakak Tulus Simanjuntak, dilawat oleh kasih Tuhan, dilawat oleh kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya, terima kasih Kakak Orlando, Kakak Kofi Jaya dan semuanya. Terima kasih Bu Esther untuk doa-doanya. Shalom, sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Siap. Ya, Kakak Dewi, makasih.